Mungkin gini ya, doa itu adalah do of affirmation, atau ini afirmasi, otak kita mengafirmasi, mengimajinasi ya, mencipta gitu. Lalu do of attraction, di sini ada energi dorongan, itu tarik menarik gitu ya, kita berusaha untuk menariknya gitu. Setelah kini afirmasi, sini mengkonfirmasi, langsung ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, salam kebahagiaan. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Yahri Vandaru di channel Sinau Urip, ya, channel yang isinya tentang membahas tentang hikmah-hikmah, cerita-cerita tentang mungkin bisa dari saya atau mungkin dari teman-teman yang mungkin bisa jadi satu pembahasan atau diskusi yang lebih menarik lagi nantinya gitu, kalau teman-teman pengen komen di bawah ya, di kolom komentar. Baik, kali ini sebenarnya masih nyambung sih sama tema sebelumnya gitu. Jadi tentang masih ada tentang menggunakan pikiran dan digunakan oleh pikiran gitu. Jadi sebenarnya saya mau ngambil yang menggunakan pikiran ini. Kemarin yang sebelumnya udah ya tentang digunakan oleh pikiran. Sekarang yang kita menggunakan pikiran. Nah, ini sebenarnya terkait dengan konsep orang sering memaknai itu sebagai konsep berdoa dan berusaha gitu. Jadi seperti apa sih gitu berdoa dan berusaha itu gitu. Nah, ini pandangan umum ya, dan umumnya udah dilakukan oleh orang-orang bahwa berdoa dan berusaha itu adalah, berdoanya itu kita misalkan kita meminta, ya Allah ya Tuhan, aku pengen seperti ini, pengen bla bla bla, yang itu konteksnya adalah di luar sini gitu. Jadi keinginan, terus harapan, cita-cita dan sebagainya yang sebenarnya itu belum terjadi dan itu diinginkan. Jadi ada unsur nafsu ya. Jadi memang belum tentu itu sebagai sebuah kebutuhan, tapi bisa jadi itu sebuah keinginan yang lama-lama membesar menjadi nafsu, atau bahkan malah ketakutan atau kecemasan, kekhawatiran gitu. Jadi sesuatu yang belum terjadi yang ditakutkan, itu sudah dibahas sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menggunakan pikiran dan kaitannya dengan berdoa dan berusaha itu gitu. Oke, baik. Jadi kemarin kan sudah dibahas ya, menggunakan pikiran berarti kita menggunakan ini sebagai daya cipta, memikirkan, mengimajinasikan, lalu dorongan ini itu mengkonfirmasi, ya apa enggak, itu rasa yang mengkonfirmasi. Lalu di bawah ini itu adalah dorongan untuk melakukan. Nah, ini sebenarnya terkait dengan hukum-hukum tarik-menarik, hukum afirmasi, dan hukum aksi gitu. Jadi mungkin gini ya, doa itu adalah do of affirmation, atau ini afirmasi, otak kita mengafirmasi, mengimajinasi ya, mencipta gitu. Lalu do of attraction, di sini ada energi dorongan, itu tarik-menarik gitu. Ya, kita berusaha untuk menariknya gitu. Setelah kini afirmasi, sini mengkonfirmasi, langsung ada dorongan untuk energinya menarik gitu. Tergantung sini positif atau negatif. Kalau kita menginginkan di sini pikiran kita positif, sini mengkonfirmasi ya positif, action ya positif gitu. Jadi doa dan berusaha itu adalah sebuah sistem tiga fungsi dari sistem tubuh ini gitu. Jadi fungsi berpikir, merasa, kemudian berbuat gitu. Jadi do of affirmation atau pikiran, do of attraction atau daya tarik ini ya, tarik menarik energi, lalu do of action. Jadi tangan kita bergerak, mulut kita bicara. Nah, berdoa dan berusaha itu adalah konsep itu gitu yang saya pahami gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa jadi setuju atau enggak, tapi mungkin ada beberapa yang menyebut ini dengan law of attraction, tapi hanya of attraction-nya aja, padahal ini mencakup 3 aspek. Sama lah, ini do, ini law gitu, law atau hukum ya, hukum berpikir, mencipta, berimajinasi. Di sini
merasa dorongan gitu. Kalau sini aja tanpa dorongan, tanpa rasa ini kan nggak bisa kejadian gitu. Nah terus yang di bawah ini law of action. Jadi law atau doa ini adalah 3 aspek itu gitu. Misalkan contoh begini ya, saya pernah hal simple sebenarnya. Hal simple ini sebenarnya tanpa tendensi atau tanpa keinginan, tanpa ada keinginan sebelumnya. Misalkan ini pagi-pagi ya, pagi-pagi tiba-tiba di pikiran itu sebelum itu kita lapar gitu ya, pengen sarapan itu. Tiba-tiba pikiran kita itu cuma hanya sekilas gini, Indomie enak kali ya gitu, hanya seperti itu. Terus pikiran gitu ya, di sini rasanya kuat, ini rasa itu tiba-tiba kuat, coba ya istri saya bikin Indomie tanpa ngomong apa-apa. Tapi dorongan di sini tuh kuat, tapi bukan ini ya, bukan berharap yang berlebihan gitu, hanya sekedar dorongan gitu. Tiba-tiba tanpa bergerak apa-apa gitu, istri saya itu tanpa aksi, bahkan tanpa aksi ya. Jadi ini tuh udah dua ini tuh ini berpikir, berimajinasi, ini mengkonfirmasi ya gitu. Padahal tuh belum bergerak. Cuman bergeraknya saya mungkin hanya dari kamar duduk ke sofa nyetel TV misalkan kayak gitu. Tiba-tiba saya ke dapur bikin Indomie. Nah, ini adalah kekuatan pikiran gitu ya, kekuatan pikiran dan perasaan. Nah, ini kan agak sulit ya. Bagaimana caranya itu bisa? Jadi energinya itu menarik. Di sini dorongan ini, energi itu menarik. Dan ternyata afirmasi itu menarik energi yang sama. Ternyata istri saya lapar juga. Nah, jadi terkoneksi itu. Misalkan itu konsep berdoa malahan. Nah, berusahanya di mana? Berusahanya ini mungkin agak sedikit berbeda. Misalkan gini, kalau itu kan sebenarnya lebih apa ya? Lebih sulit untuk dijelaskan, lebih dalam lah. Tapi ada yang lebih simpel, misalkan gini, sesimpel gini aja nih. Sama lah, mungkin kasusnya Indomie ya. Kasusnya Indomie sama gitu. Misalkan saya lapar nih, perut sini lapar. Sini berpikir Indomie enak kali ya. Tiba-tiba kita kita berpikir itu gitu, wah enak kali ya istriku bikin Indomie gitu. Terus di sini berpikir, di sini merasa atau ada dorongan gitu, menarik ya, tarik menarik itu lalu menimbulkan aksi. Aksinya itu misalkan contohnya tuh terus tiba-tiba kerucuk-kerucuk gitu. Itu aksi, anggaplah itu law of action gitu atau do of action gitu. Tiba-tiba didengar Mas Ri, oh lapar ya. Terus tiba-tiba dia bikin Indomie. Nah, misalkan kayak gitu, itu juga bisa. Itu gabungan ketiganya. Tapi yang kalau contoh yang pertama itu mungkin gabungan dari pikiran dan perasaan itu. Jadi itu saat itu juga merespon kondisi saat itu juga seperti itu. Jadi ini tuh sebenarnya kayak semacam ini ya, kalau di tingkatan yang lebih, nanti dulu lah. Mungkin ada yang lebih simpel lagi, contohnya begini. Ya mungkin orang umum melakukan gitu, masih di Indomie gitu. Jadi kita berpikir, berimajinasi, lalu di sini merasa, misalkan tuh atau di sini ada dorongan dan sampai mengeluarkan suara, misalkan tuh perut ini keroncongan gitu misalkan. Itu ngerespon dorongan itu tanpa kita berbicara, tolong dong bikin Indomie gitu. Tiba-tiba datanglah Indomie. Kok jadi iklan Indomie ya? Jadi istri bikin Indomie. Nah, Indomie taruh di meja gini. Ketika kita nggak action, ditaruh aja, kan kita masih lapar. Tapi misalkan actionnya apa? Oh ya udah, oh ini buat aku ya, misalkan kayak gitu. Oh ya kita bagi 2, misalkan kayak gitu. Itu kan berarti kita berpikir, kita merasa dorongan itu tadi, actionnya kita ngomong, oh ini bagi 2 ya gitu. Nah itu actionnya, bisa jadi seperti itu. Jadi ini tingkatannya mungkin yang sebelumnya tadi contoh awal itu lebih ke ini dan ini yang menggerakkan energi sama gitu, terkoneksi. Lalu yang kedua itu mungkin actionnya mungkin kecil, hanya sekedar kode. Yang ketiga mungkin ya ini seimbang gitu. Jadi seperti kita lapar, dorongan untuk makan, seperti itu aja gitu. Gampangnya itulah berdoa dan berusaha, itu konsepnya seperti itu. Dan ini juga sebenarnya ada tingkatan tadi yang saya sebut sebelumnya itu kayak mukjizat ya. Mukjizat itu datang ketika kondisi terjepit gitu. Misalkan contoh ya, saya nggak tahu ini kejadiannya itu benar-benar contoh nih, misalkan mukjizat Nabi Musa membelah laut gitu kan.
Saya nggak tahu apakah itu benar dibelah atau metafor atau seperti apa, tapi kan intinya peristiwa itu kejadian ketika terpepet gitu, dan itu berada di vibrasi yang menyatu gitu loh, udah menyatu dengan Tuhan itu sendiri, dengan kekuatan Tuhan semesta yang tak terbatas itu, maka present moment, dan itu nggak bisa diulang gitu. Jadi memang sangat situasional gitu. Dan itu tuh sebelumnya Nabi Musa pun nggak pernah berpikir bakalan terbelah gitu kan, bakalan berpikir aku bisa membuat itu, kan rencana itu nggak terjadi. Tapi ketika sini berpikir dalam kondisi yang sudah tidak bisa seperti apa nih gitu, udah dikepung dari belakang gitu, lalu berserah diri. Nah ini yang paling mantap itu, ketika total surrender, maka itu solusi itu akan terbuka dengan tidak terduga, yaitu itu contoh besarnya gitu. Itu seperti contoh rezeki apapun tuh polanya berdoa dan berusaha itu seperti itu. Jadi ini pandangan saya pribadi, mungkin teman-teman boleh berkomentar sih kalau punya pengalaman yang berbeda. Jadi kalau buat saya tuh berdoa dan berusaha itu bukan saya meminta nanti aku akan padahal sudah tercukupi gitu, sudah punya, tapi masih merasa mungkin kekurangan atau bahkan malah takut kenapa. Jadi tolong ini dijaga segala macam, udah pasti dijaga lah gitu. Maksudnya tuh kita tuh setiap detik itu sudah dalam keadaan yang perfect gitu sebenarnya itu, apapun situasinya gitu. Tapi masih ada yang ngerasa digunakan oleh pikiran itu gitu. Kebanyakan orang tuh berdoanya tuh semoga nanti dapat ini dapat itu bla 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 bla. Tapi padahal bersyukurlah di saat ini itu adalah berdoa dan berusaha. Nah berusahanya itu ya misalkan kita menikmati semua pekerjaan gitu, ngelukis ya kita nikmati, kita benar-benar serius memproduksi karya yang memang sesuai gitu dengan apa yang kita sampaikan, misalkan kayak gitu. Lalu berdoanya ya kita berserah diri itu gitu. Jadi present moment melakukan saat itu juga. Itulah konsep berdoa dan berusaha, dan menggunakan seluruh tools berpikir, merasa, dan berbuat tadi itu gitu. Seperti itulah itu kalau saya pribadi sih konsepnya seperti itu. Dan hasilnya apa? Tentunya sudah ada lah, nanti kapan-kapan diceritain. Oke baik, mungkin cukup sekian dari series ini. Semoga ini juga asik ya, seru gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia. Om Swastiastu.